bahas One Piece chapter 1085 Nefertari di Lily. Harus tenang. Yowo, membahas chapter ini tuh menguras pikiran, menguras perasaan, menguras adrenalin. Harus tenang. Kagak bisa anjir. Gila. Bodo amat lah, ayo gas kita bahas chapter ini dah. Cover story dari chapter ini merupakan permintaan pembaca yang berjudul Franky membantu kura-kura yang baru saja menetas sedang menuju ke laut. Lucu banget ya, tapi kenapa dia duduk di atas kepiting terbalik gini sih? Dan chapter ini menjadi penegas dari koran yang ada di dunia One Piece kemarin karena judulnya adalah Kematian Nefertari Cobra. Cerita dibuka langsung dengan Cobra yang terkejut kenapa ada orang yang duduk di atas tahta yang kosong. Padahal seharusnya tidak ada orang yang boleh duduk di sana dan tak ada seorang pun yang punya kekuatan yang bisa mengontrol dunia ini. Im Sama lalu berkata, "Mu akan menjawab 2 pertanyaanmu tadi dan kau harus menjawab 1 pertanyaan sebagai gantinya, Cobra." Cobra lalu bertanya sambil batuk-batuk nih. "Anda siapa? Aku pernah mendengar nama Imu sebelumnya. Mungkin ini kebetulan, tapi salah satu dari 20 raja pernah dipanggil dengan nama itu." "What the hell?" Im Sama lalu menjawab, rasa penasaran yang sangat tidak tahu diri. "Tidak akan mendapatkan jawaban apapun dariku. Tapi bagaimanapun pertanyaanmu yang sebelumnya akan aku jawab. Dia adalah julukan dari musuh kami di masa lalu. Saat ini mereka sering terdengar, tapi bagaimanapun itu bukanlah masalah besar bagi kami. Mereka yang menyandang nama itu sekarang bahkan tidak tahu apa arti sesungguhnya dari nama mereka. Semua masalah ini terjadi hanya karena kesalahan Ratu Lily 800 tahun yang lalu. Hal yang sama dengan yang sudah diteliti oleh para arkeolog yang mereka sebut sebagai Void Century. Tanpa kesalahan itu, tak akan ada bajak laut yang mengincar Poneglyph demi mendapatkan harta karun. Jika bukan karena kesalahan Lily, peninggalan brengsek yang disebut dengan Poneglyph itu tidak akan tersebar ke seluruh dunia. Terlepasnya Poneglyph adalah hal terburuk bagi kami. Jadi kira-kira, apakah itu semua karena sebuah kesalahan atau itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar?" Cobra yang menyimak ini langsung terkejut karena para Gorosei langsung mengeluarkan pistol mereka. Im Sama lalu melanjutkan, "Kebenaran yang tak diragukan lagi ada di dalam surat yang ditinggalkan oleh Lily. Jadi katakan, apakah kau dengan sengaja menyebutnya sebagai Ratu Lily pemimpin keluarga Nefertari? Coba katakan dengan sebenarnya nama lengkapnya yang tertulis dalam surat itu." Cobra di sini itu sudah pasrah banget karena dia sadar bahwa dia tidak bisa keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Cobra lalu bertanya, "Aku rasa tidak ada pembelaan apapun dariku yang bisa membuatku pergi dari sini ya?" Salah satu Gorosei pun menjawab, "Takdirmu sudah ditentukan tepat pada saat kau melihat Im Sama." Cobra pun semakin pasrah lagi. Ini hal yang wajar. Mereka tidak akan membiarkan siapapun tahu tabu terbesar di dunia terbongkar begitu saja. Dan di sini ternyata ada Sabu yang mendengarkan pembicaraan ini. Tapi kayaknya dia baru aja datang deh. Cobra lalu menjawab pertanyaan Im Sama. Sebenarnya surat dari pemimpin Arabasta 800 tahun yang lalu dikirim atas nama Ratu Nefertari di Lily. What the fuck? Ini fakta apa? Aduh, sabar. Im Sama lalu berkata, dan muncul sebuah bayangan seperti ekor dengan ujungnya mirip anak panah ya yang melesat dari arah kiri Cobra dan itu langsung menusuk Cobra. Tapi tiba-tiba Sabu langsung masuk ke tengah-tengah mereka dan mengeluarkan Higan Smothered Meat. Aku nggak tahu nama jurus bahasa Jepangnya ya. Yang mana api ini juga langsung menuju ke arah Im Sama. Im Sama melihat hal ini langsung sangat marah. Dari mana orang ini bisa masuk ke sini? Dan serangan api Sabu ternyata malah dimakan oleh entitas seperti bayangan hitam yang sangat besar ini. Dan tiba-tiba Sabu yang sedang di samping Raja Cobra dikelilingi 5 raksasa hitam dengan bentuk yang berbeda-beda. Yang mana kemungkinan ini adalah wujud dari Gorosei. Di sini Sabu yang bikin aku salut adalah dia itu dikelilingi oleh 5 monster tapi bisa stay cool gitu. Dia lalu berkata, "Aku tadinya berharap bisa mengeluarkan Anda dengan mudah, tapi mana mungkin aku bisa tahu kalau ada tempat macam neraka di puncak tertinggi dari dunia seperti ini." Tiba-tiba ada siput kamera yang memfoto kejadian ini. Ya mungkin saja ini adalah foto di mana Sabu difitnah bahwa dia yang membunuh Raja Cobra. Cobra lalu bertanya pada Sabu dengan napas yang setengah-setengah, "Kau kakaknya Luffy bukan? Kau adalah pasukan revolusioner dan kau masih kesini untuk menyelamatkanku?" Sabu lalu menjawab, "Lawan kami adalah para penguasa yang kejam, jadi tenang saja. Dan apa kau kenal dengan Luffy?" Cobra pun menjawab, "Dia juga pernah menyelamatkanku." Sabu pun dengan bangga berkata, "Haha, memang dia banget itu mah." Sabu lalu menggendong Cobra dan berusaha kabur dari para Gorosei
versi monster ini, Cobra malah meminta Sabu untuk meninggalkannya karena dia tuh merasa jadi bebannya Sabu gitu. Tapi Sabu menolak hal itu dan Cobra pun akhirnya jadi sadar. Ada sesuatu yang aku mengerti sekarang, dan jika kau mati di sini, kita akan dalam masalah besar. Karena aku ingin kau menyampaikan pesan kepada Luffy dan Vivi. Sabu bingung pesan apaan nih. Cobra lalu melanjutkan, katakan pada mereka bahwa kita sama-sama penyandang Namadi. Dan aku akhirnya mengerti jalan yang seharusnya kerajaan Arabasta ikuti. Sabu terkaget-kaget di sini dan dia jadi teringat masa lalunya di mana Luffy dan Ace bercerita bahwa mereka mempunyai Namadi yang sama. Sabu bertanya, jadi kalian berdua punya di dalam nama kalian? Itu kebetulan apa gimana sih? Luffy dan Ace menjawab, mungkin aja ya. Lagian siapa yang peduli? Itu kan cuma nama. Luffy malah bercanda nih, kau mau di juga dalam namamu Sabu? Sadibu, kok kayak plesetan set boy. Waduh, Fajar sad boy guys. Kita kembali lagi ke masa sekarang di mana bayangan panah tadi langsung menyerang kembali dan mengenai Sabu beserta Cobra. Cobra pun terjatuh dan mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Sabu yang merupakan pesan terakhir dari Nefertari di Lily. Semua Poneglyph harus dilindungi dan kibarkan bendera yang menunjukkan fajar dari dunia ini akan datang. Nefertari di Lily. Aku serahkan sisanya padamu Sabu. Kau harus tetap hidup, King Cobra. Dan Sabu akhirnya bisa lolos, meninggalkan Raja Cobra tewas di tempat ini. Dan tiba-tiba terdengar suara, siapa itu di sana? Para Gorosei ini pun sadar bahwa ada yang melihat keberadaan mereka. Ternyata ada yang mengintip mereka dari lubang di sebuah tembok. Dan dia adalah Wapol. Anjir, kini ternyata Wapol terkejut sekaligus ketakutan melihat Raja Cobra dibunuh tepat di depan matanya oleh pemerintah dunia. Dan bahkan Wapol ini nggak tahu dia itu sedang melihat siapa. Yang jelas Wapol sekarang menjadi incaran berikutnya dan Wapol merasa bahwa dirinya akan diincar oleh pemerintah dunia. Damn, anjir. Kita lalu dibawa ke ruangan rapat para raja lagi. Dan seperti yang kita duga, Raja Wapol dan Raja Cobra tidak bisa hadir di kelanjutan rapat ini. Dan mereka berdua, terutama Raja Cobra, malah menjadi bahan guyonan bagi raja yang lain. Mungkin saja Raja Cobra sudah puas setelah penghapusan Shichibukai dikabulkan dan mereka mulai melanjutkan rapat kembali. Tetapi Raja Riku dan Raja Neptune seperti curiga sudah terjadi sesuatu kepada Raja Cobra. Kita lalu dibawa ke Shirahoshi dan kakak-kakaknya yang berencana menunggu rapat para raja ini selesai di pelabuhan saja dan mereka tidak ingin kembali ke sini lagi. Tapi Shirahoshi malah terlihat agak sedih di sini. Aku ingin mengucapkan salam perpisahan kepada Vivi. Dia kemana ya? Dan ternyata Vivi sedang diikat di kursi di dalam sebuah kamar di Kastil Pangea. Ada apa ini? Lepaskan aku. Siapa yang memerintahkan kalian begini? Aku akan katakan semua ini kepada seluruh dunia. Dan ternyata yang melakukan ini adalah para anggota si Purple Zero yang muncul di chapter kemarin. Di sini ada Jabura dan Mia Khalifa. Astagfirullahaladzim. Di sini ada Jabura dan Khalifa. Jabura berkata, tenanglah, kau harus berusaha lebih keras lagi kalau ingin bebas. Khalifa lalu ngomong, aku takut sepertinya tidak akan ada yang menolongmu putri. Setelah berita bahwa kau telah menghilang tersebar, kau mungkin saja akan menjalani sisa hidupmu sebagai hewan peliharaan atau budak ya mungkin di sini. Vivi malah bertanya, apakah Shirahoshi baik-baik saja? Jabura menjawab, di saat begini kau masih mengkhawatirkan orang lain. Aduh, sepertinya dia berhasil selamat dari insiden tadi. Vivi pun bersyukur mendengar hal ini. Jabura lalu mengatakan, orang-orang yang menghajar Tenryubito, maksudnya Sai dan Leo, merupakan anggota armada besar Tobi Jerami dan dengan bangga mereka merayakan kemenangan mereka dan menyebutkan nama mereka. Para tamu pun terkejut mendengar hal itu. Di sisi lain, di tempat tinggal Tenryubito, aksi yang dilakukan oleh Fujitora malah tidak sengaja membantu pasukan revolusioner untuk membebaskan para budak dan hal itu membuat Ryokugyu marah, terus mereka malah berseteru. Mungkin ini maksudnya waktu Fujitora bilang mau jatuhin meteor kali ya. Vivi di sini terdiam karena dia memikirkan cara untuk kabur dari sini. Tiba-tiba terdengar teriakan orang dari balik tembok yang ternyata itu adalah Wapol yang menabrak tembok dengan memakan temboknya karena dia ingin kabur dari Gorosei. Tolong aku tidak melihat apapun. Vivi terkejut kenapa Wapol ada di sini dan Wapol pun pergi. Para CP0 bingung apa yang barusan sebenarnya terjadi. Kenapa Wapol begitu? Terus mereka baru sadar ternyata Vivi sudah nggak ada di ruangan ini lagi. Wapol ternyata masih terus kabur dan bertemu dengan ratunya. Oh sayang, aku mencarimu dari tadi loh. Dari mana saja sih? Dan siapa gadis muda yang bersamamu itu? Ternyata Vivi malah berusaha kabur dengan masuk ke mulutnya Wapol. Anjir. Dia bertanya, hei Wapol, sampai kapan kau mau lari? Wapol yang masih ketakutan menjawab, sejauh apapun, kalau perlu sampai ke ujung dunia sekalian. Vivi malah setuju. Bagus, ayo kita pergi. Dan ratunya Wapol malah salah paham. Jangan bilang kau ingin kabur dengan selingkuhanmu itu. Buset. Dan chapter ini selesai. Gila.
Ih, merinding guys. Sumpah, aku yakin kalian juga merasakan hal yang sama saat membaca chapter ini. Gaslah, kita langsung bahas saja. Pertama, sudah jelas dong gong dari chapter ini, Nefertari di Lily. Ini fakta yang mengagetkan banget ya. Setelah kita apa istilahnya, berteori bahwa Lily itu adalah Im Sama, ternyata dia adalah Klandi guys. Gila udah. Hal ini tertulis di surat Ratu Lily untuk penerus keluarga Alabasta. Tapi sepertinya isi surat itu tidak ada yang menjelaskan arti di yang sebenarnya. Makanya Cobra bertanya, apalagi Im Sama berkata penyandang nama Di pada era sekarang tidak tahu arti nama mereka. Dan Ratu Lily dituduh menjadi penyebab kenapa Poneglyph bisa tersebar ke seluruh dunia. Aku jadi penasaran nih. Im Sama tidak ingin Poneglyph tersebar, tapi Lily seperti kayaknya ya sengaja memberikan petunjuk tentang kenyataan Void Southern melalui Poneglyph. Entah kenapa aku jadi kepikiran Lily itu di sini tidak bertindak sendirian. Apakah ini ada hubungannya dengan Joy Boy? Apakah Lily dengan Joy Boy kenal secara langsung? Kedua, fix Raja Cobra di sini mati guys. Di chapter ini ya Cobra diperlihatkan terbunuh oleh Gorosei karena telah melihat Im Sama dan menurutku ini bukanlah kematian palsu. Kan di One Piece biasa dikiranya mati ternyata masih hidup. Kalau menurutku ini ceritanya lebih bagus ke depannya kalau Cobra sudah selesai di sini aja. Agak sedih sih. Tapi kalau ternyata nanti Cobra hidup lagi kayak lah, ini momennya udah bagus banget soalnya. Ketiga, kekuatan Gorosei di chapter ini guys. Gila, setelah Cobra mengatakan nama sebenarnya dari Ratu Lily adalah Nefertari di Lily, Gorosei berubah menjadi bentuk lain yang aku rasa warna hitam ini cuman siluet doang. Kita belum ketahuan aja wajah aslinya gimana. Terus melihat wujud Gorosei yang menjadi besar dan bentuknya aneh-aneh ini, bagaimana jika mereka adalah pengguna buah iblis Mythical Swan? Yang mana kalau kita lihat bentuk mereka itu ada yang mirip kayak hewan, ada yang kayak burung, dan ini kayaknya gurita kali ya. Yang di atas ini kayak kadal, terus ada banteng hitam background atau mungkin mereka pengguna hitonomi dengan model yang lain. Soalnya ada yang kayak pakai selendang kayak gear 5-nya Luffy gitu. Kalau mau nyebut hewan, ini hewan apa coba? Keempat, Luffy dan Vivi bersaudara jauh. Saudara jauh nih kayaknya mereka. Karena di chapter ini Raja Cobra menitip pesan kepada Luffy dan Vivi melalui Sabu bahwa ternyata leluhur mereka Ratu Lily merupakan penyandang nama Di, yaitu Nefertari di Lily. Itu berarti keluarga Nefertari lainnya adalah penyandang nama Di. Begitu juga Cobra dan Vivi. Dan ini menjadi sebuah ikatan takdir antara Luffy dan Vivi. Aku terus jadi kebayang nih. Kalau untuk apa namanya istilahnya? Representasi apa gimana ya? Kalau semisal Luffy dan Vivi ini akan memegang peran penting dalam perang melawan Im Sama ini, mereka kan pasti akan saling membantu. Mungkin aja Vivi akan mengambil peran dari Ratu Lily, terus Luffy akan mengambil peran dari teman Ratu Lily di 800 tahun yang lalu, yang kemungkinan besar itu adalah Joy Boy. Yang mana itu berarti Joy Boy mungkin saja juga termasuk Klandi. Kelima, jadi gini Vivi Wapol kabur. Di chapter ini pertanyaan kita terjawab guys. Bagaimana bisa Wapol bisa bersama Vivi? Ternyata Wapol ini jadi saksi atas pembunuhannya Raja Cobra oleh Gorosei. Dan dia kabur tidak sengaja ketemu sama Vivi yang ditahan oleh CP0. Dan mungkin saja CP0 itu udah tahu kalau Raja Cobra itu bakal mati. Makanya Vivi ditangkap untuk dihilangkan. Tapi malah ketemu Wapol dan mereka malah kabur meninggalkan Marijoa. Pertanyaanku di sini adalah bagaimana mereka bisa bertemu dengan Morgans dan mereka bisa kabur gitu. Anjir, ini Wapol karakternya nyebelin banget, tapi di sini jujur aja dia megang peran yang sangat-sangat penting. Dan aku rasa Wapol pun juga sudah cerita ke Vivi kenyataan tentang kematian Raja Cobra. Gila guys, meskipun video ini mungkin agak panjang ya, tapi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Seperti biasa guys, aku akan membuat konten dimana aku akan membacakan komentar-komentar kalian. Tapi untuk komentar-komentar review chapter 1084 aku mohon maaf mungkin agak telat, karena dari hari Minggu, Senin, ke Selasa kemarin aku main thread guys. Ini baru aja sembuh nih. Dan aku harap kalian bisa memberikan teori-teori terliar kalian di bawah video ini. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan tuliskan komentar tanggapan teori terliar kalian di bawah.